pertanyaan lu gimana mengatasi kesepian, meskipun gue udah sering produktif sebetulnya dan gue tapi suka merasa kesepian bahkan saat di tengah-tengah keramaian. Yang pertama, rasa kesepian atau loneliness nggak ada hubungannya dengan seberapa produktif lo, nggak ada hubungannya. Yang kedua, memang betul kita bisa merasa kesepian bahkan saat kita secara fisik sedang tidak sendiri, bahkan banyak orang. Dan juga ada orang yang secara fisik sedang sendiri, alone, tapi nggak feeling lonely atau nggak merasa kesepian. Karena itu dua hal yang berbeda. Rasa kesepian itu adalah kondisi pikiran dan kondisi perasaan. Nah, sedangkan kalau kita secara fisik sendiri atau kita menyendiri, ya, menyendiri itu juga ada unsur pilihannya biasanya. Tapi kalau kesepian, loneliness itu biasanya involuntary, bukan pilihan. Dan rasa kesepian itu muncul biasanya kalau ada hal yang kita sudah familiar, sudah terbiasa, atau hal yang sudah nyaman dalam hidup kita dan hal tersebut kemudian hilang. Misalnya kita pergi ke tempat yang baru, kita nggak kenal orang di sana, kita nggak kenal lingkungannya, jadi hal-hal yang familiar mendadak hilang. Kemudian atau misalnya kita kehilangan orang kita sayangi, yang kita sudah kenal begitu dekat, kita sudah sangat familiar dan nyaman dengan orang tersebut, kemudian itu hilang. Itu juga bisa memicu. Bisa memicu, bukan berarti pasti akan membuat orang kesepian, tapi bisa memicu, ya, berpotensi. Jadi intinya ketika kita mau mengatasi kesepian itu kita perlu belajar untuk familiar dengan apa yang saat ini kita belum familiar. Apakah lingkungan, apakah orang-orang di sekitar kita, dan juga agar kita bisa belajar untuk familiar lagi dengan apapun yang saat ini kita belum familiar, kan butuh effort, butuh usaha. Dan nggak hanya belajar untuk familiar dengan yang baru ini, tapi juga menerima hilangnya hal-hal yang sebelumnya familiar yang sekarang udah nggak ada lagi. Belajar menerima itu juga. Karena kalau kita merasa kesepian, artinya kita seringkali kita masih menggantungkan rasa nyaman kita sama hal-hal nyaman atau familiarity yang sebelumnya, yang sekarang sudah nggak ada. Jadi kita menggantungkan sama hal yang sudah nggak ada, kan repot. Jadi akhirnya kita malah merasa kesepian terus. Jadi kita perlu start fresh, reset lagi. Dan memang itu butuh usaha, betul, butuh energi, ya. Tapi mulai dari situ, dan itu termasuk bahkan nyaman dengan diri kita sendiri, bahkan dengan ada kaitan juga dengan self esteem juga. Nah, seberapa kita mengenal potensi-potensi dalam diri kita, seberapa kita mengenal diri kita. Lo mau berkomunikasi dengan orang-orang baru gitu, itu kan juga butuh self confidence juga, butuh percaya diri kan. Nah, kayak misalnya kalau gue mau percaya sama si Budi gitu, gimana gue bisa percaya sama Budi kalau gue belum kenal baik dengan Budi? Nah, begitu juga kita dengan diri kita. Gimana kita mau percaya dengan diri kalau kita belum kenal baik dengan diri? Makanya luangkan waktu untuk mengenal diri kita, untuk mengenal potensi-potensi dan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Kalau lu bilang nggak ada kebaikan atau sangat sedikit, artinya lu belum kenal. Karena gue meyakini setiap orang punya potensi yang luar biasa, tapi seringkali ada layer-layer yang menghalangi itu, atau dia mungkin kurang meluangkan waktu, atau cara dia berdialog dengan diri dia sendiri mungkin masih kurang produktif. Karena kita bisa aja berdialog, kan kita ngoceh terus di sini nih, tapi dialognya produktif tuh nggak, berkualitas tuh nggak, atau jangan-jangan kita dialognya hanya ngomongin yang nggak enak, malah membuli diri sendiri, itu malah semakin nggak nyaman. Jadi luangkan waktu juga untuk mengenal kebaikan-kebaikan dalam diri kita dengan lebih baik, sehingga kita bisa lebih nyaman dengan diri kita, sehingga itu bisa membuat kita juga lebih nyaman untuk meningkatkan keberanian kita juga di lingkungan yang baru, orang-orang yang baru gitu. Karena rasa kesepian itu seringkali kita karena merasa kita nggak diinginkan di situ, nggak merasa orang mau mendengar kita, tapi itu perasaan kita dan nggak peduli bener apa enggak. Tapi kalau kita sudah nyaman, kita sampaikan apa adanya gitu. Kita sampaikan diri kita nyaman dengan diri kita, dan biasanya orang itu akan nyaman dengan orang yang apa adanya. Kalau orang itu sudah nyaman, lu perhatiin deh. Kalau lu ada orang-orang yang menurut lu dia itu apa ada, dia nyaman sama diri dia merasa nggak ada yang ditutupin, lu pasti juga akan bisa nyaman sama orang tersebut. So, belajar untuk mengenal diri kita sehingga kita bisa lebih nyaman dengan diri kita. Ini malah panjang banget, gue rencananya nggak sepanjang ini sama sekali, tapi ya mudah-mudahan ini bermanfaat. All the best.